Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi saudara-saudaraku semua para petani di mana saja berada. Hari ini saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian, saudara sahabat tani yang ada di mana saja. Baru saja saya melakukan perawatan tanaman pinang yang baru saja saya tanam sekitar 4 bulan. Dan saudaraku bisa lihat ini pohon pinangnya masih kecil-kecil ya, karena akan dilakukan pembersihan secara menggunakan herbisida atau racun rumput. Maka di sekeliling tanaman pinangnya saya lakukan pembersihan seperti ini. Nah, ini salah satu cara saya dalam membersihkan gulma rumput kalau kita menggunakan herbisida. Jadi tanaman yang kita pelihara baiknya kita bersihkan dulu di areal atau sekitar pokok tanaman, agar nanti waktu penyemprotan itu tanaman yang kita pelihara tidak terkena herbisida atau racun rumput. Nah, ini adalah pinang jenis Batara yang saya tanam kurang lebih 4 bulan yang lalu. Alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus ya. Nah, sekalian sambil membersihkan rumputnya itu saya lakukan penggalian atau penggemburan tanah di sekitar pokok tanaman. Nah, seperti ini ya. Setelah kita nanti beres melakukan pembersihan di areal pokok tanaman, nah kita lakukan penyemprotan rumputnya. Walaupun saudaraku bisa lihat rumputnya memang tidak seberapa banyak ya, masih jarang-jarang atau masih kecil. Nah, bisa dilihat ya. Tetapi saya lakukan demikian karena apa? Kalau kita melakukan penyemprotan dengan kondisi rumput yang sudah tinggi, itu otomatis biayanya lebih tinggi. Biaya untuk pengerjaannya, pembayaran tenaga kerja, dan untuk penggunaan herbisidanya lebih banyak. Jadi kalau rumputnya kecil seperti ini kita lebih hemat, lebih efisien ya, baik cara untuk pembayaran untuk tenaga kerjanya maupun biaya pembelian racun herbisidanya. Nah, ini adalah pohon cengkeh. Di bawahnya kita bersihkan seperti ini, kemudian dibuat gundukan atau penggemburan. Alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus. Nah, ini ya, memang masih kecil-kecil ya pohon pinangnya, tapi terlihat sehat sekali. Dulu penanamannya ini memang bibitnya terlalu kecil ya, hanya bibit berdaun 2 ya. Sekarang alhamdulillah sudah berdaun 4. Ini daun baru ini ya. Jadi kalau kita menanam bibit pinang dari bibit atau tanaman yang kecil, itu hasilnya nanti pertumbuhannya lebih bagus. Karena apa? Kalau kadang-kadang di daerah saya ini daerah pegunungan, dataran tinggi, itu kalau bibit pinangnya terlalu tinggi, terkadang terkena angin, itu gampang goyang-goyang bagian sininya ya. Nah, goyang seperti ini sehingga rentan untuk patah bagian pangkalnya. Makanya saya siasati menanam bibit pinangnya itu berdaun 2 atau maksimal 3. Kita lihat yang lain ya. Pinang yang ada di sini ini ada 2 jenis, yaitu pinang Batara dengan pinang pandan wangi. Nah, ini adalah durian musangking ya, durian musangking masih kecil ya. Nah, ini pinang Batara ya. Ada juga pohon alpukat. Ini memang kebun yang satu ini banyak sekali tanaman dari berbagai jenis ya, dari pisang, kemudian alpukat, ada pinang, durian, cengkeh, kemudian pala. Itu sengaja memang saya tanam
berbagai jenis tanaman ya. Tapi yang sudah menghasilkan dan cukup lumayan adalah hasil dari tanaman pisangnya ya. Tanaman pisangnya ini luar biasa sekali hasilnya, sehingga biaya dari hasil penjualan pisangnya ini bisa untuk menutupi kebutuhan pengeluaran pengurusan biaya tanaman pinang ya. Jadi saudara-saudaraku nggak usah ragu, kalau memang lahannya ada lebar dan kosong ya, jangan dibiarkan begitu saja, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kita tupang sarikan dengan pohon pisang. Nah ini contohnya pohon pisangnya ya. Ini belum kita bersihkan daun-daunnya, karena apa? Kita belum melakukan penyemprotan. Nanti kalau sudah melakukan penyemprotan baru kita bersihkan dahan-dahannya. Kalau sebelum penyemprotan kita lakukan pembersihan daunnya, itu nanti daun-daun itu menutupi rumput-rumput yang akan kita semprot, sehingga penyemprotan itu tidak maksimal. Jadi melakukan pembersihan daun pisangnya itu setelah kita melakukan penyemprotan gulma rumputnya. Nah seperti ini ya, ini pinang pandang wangi. Alhamdulillah walaupun kecil terlihat ya memang bagus pertumbuhannya. Nah ini buah pisangnya lumayan ini sekitar hampir 2,5 hektar ya. Saya tanami pohon pinang ini sekitar 2,5 hektar ya. 2,5 hektar itu sekitar kemarin itu saya tanam berjumlah 2.700 batang pohon pinang ya. Jadi harapan saya dengan saya memperlihatkan video ini bukan semata-mata untuk menyombongkan diri ataupun bersifat pamer ya, tetapi ini adalah mudah-mudahan bisa memberikan motivasi ataupun pengalaman tersendiri, memberikan ilmu kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bercocok tanam, baik itu pinang pandanwangi, alpukat, pisang ataupun tanaman cengkeh. Nah ini cengkehnya sudah mulai keluar dahannya ya. Nah, ini pisang raja, ini pisang raja hijau ya. Nah, ini alpukatnya sudah besar, alhamdulillah sehat-sehat ya. Ini belum dilakukan pemupukan, nanti kita setelah melakukan penyemprotan kemudian pembersihan daun-daun pisang, barusan terakhir kita melakukan pemupukan. Nah ini alhamdulillah di sini cocok juga ya untuk tanaman cengkehnya ya. Kemudian di atas sana itu ini adalah pohon pala. Ini pala ya, pala. Dan ini alpukat. Sini alpukat jumbo, ini mantap sekali, ini sudah hampir 3 meter. Mudah-mudahan mungkin 1,5 tahun lagi sudah mulai belajar berbunga. Nah ini pohon alpukatnya sudah besar-besar ya, hijau sekali. Dan nanti untuk pemupukan saudara-saudaraku semua, saya menggunakan pupuk urea dicampur dengan Posca yang merah itu, karena untuk pertumbuhan. Tetapi apabila untuk pupuk buah, saya menggunakan pupuk Mutiara Ayara ya, 1616 itu, atau Mutiara profesional yang 9252525 itu untuk buah ya. Nah ini bibit pinangnya, ini pohon pisangnya ya. Ini mungkin sekitar 1 minggu lagi kita sudah melakukan panen pisangnya. Alhamdulillah pisangnya lumayan di sini, walaupun mungkin sekarang harganya tidak seberapa
tinggi ya, karena mungkin kondisinya masih belum stabil, tetapi setidaknya sekarang sudah mulai membaik ya setelah PPKM-nya mulai dilonggarkan, sehingga pertumbuhan ekonomi sudah mulai menggeliat. Jadi alhamdulillah mungkin ini pisang harganya sekarang sudah mulai naik. Ini sampai bawah sana ya. Ini sudah dilakukan pembersihan, kemudian digemburkan tanahnya. Nah, ini durian musangking. Ini durian lokal yang di sana. Ini buahnya sudah mulai terlihat banyak sekali ya. Mari kita lihat. Ini durian lokal tetapi tidak kalah masalah rasa dan kualitasnya. Memang kalau durian lokal ini karena namanya itu belum terlalu setenar durian musangking ataupun montong, jadi harganya mungkin jauh di bawah harga durian yang sudah punya nama. Tapi masalah rasa saya kira ya tidak kalah jauh lah ya. Nah, ini seperti ini duriannya, masih kecil-kecil ya saudaraku. Coba saya lakukan zoom sebentar. Nah, ini mungkin bisa dilihat saudaraku. Nah, ini masih kecil-kecil. Nanti kalau sudah besar ini terlihat lebat ini ya, karena ini posisinya masih kecil, jadi mungkin terlihat jarang. Tetapi nanti kalau sudah besar kelihatan rapat ya. Nah, ini ada yang daerah sini ada 3 batang. Ini 1, ini 2, kemudian yang di bawah sana itu 3 ya, di bagian sini. Kemudian yang atas sana, nah saudaraku bisa lihat ya, jauh di sana itu. Nah, dari sana itu masih banyak lagi pohon durian, jadi batasnya sampai atas sana. Nah, itu ada pucuk kecil, itu adalah pohon ketapang masih ikut, dan perbatasnya masih jauh ke atas sana ya. Ya, cukup lebar ini. Nah, itu jauh sekali ya, lumayan sekali. Nah, ini contoh durian lokalnya. Coba kita dekati. Ini pohon durian mungkin sekitar bulan Januari awal tahun 2022. Mudah-mudahan sudah masak atau bisa dipetik. Nah, coba saya perbesar gambarnya agar bisa terlihat dan nampak ya. Nah, ini mohon maaf kalau tidak terlalu jelas, tapi kalau terlihat di luar kamera ini lebat sekali ya. Saya kira ini sangat lebat sekali. Bahkan saya khawatirkan kalau ini sampai jadi semua itu rantingnya bisa patah ini. Bisa patah rantingnya. Karena memang terlalu lebat ya. Apalagi yang di bawah itu, di bawah sana itu lebih lebat lagi itu. Coba kita dekati. Nah, di sini banyak tanaman pisangnya, kemudian pinangnya. Ini salah satu sebenarnya terobosan baru saudaraku untuk tanaman pinangnya, karena di daerah saya ini, di daerah Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Lampung ini belum banyak orang berkebun pinang ya, karena mereka rata-rata di sini adalah penghasilannya yaitu tanaman coklat. Tapi saya saya mencoba untuk spekulasi, coba berkebun pinang, yaitu pinang betara dengan pandan wangi. Karena saya berpikir pohon coklat ini sudah terlalu banyak penyakitnya, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan hasilnya. Ya, istilahnya kalau kita kalkulasikan dengan biaya pengurusannya itu tidak sesuai.
artinya tidak sesuai dengan biaya yang kita keluarkan dengan hasil yang kita dapatkan. Nah, ini saya perbesar lagi biar saudaraku bisa lihat. Ini adalah jenis durian lokal. Nah, ini buahnya seperti ini. Ini lebat sekali ya, sampai di atas sana. Mohon maaf kalau gelap ini, karena memang silau ya. Ini sudah siang, jadi flashback ya, pantulan cahayanya ya. Jadi tidak begitu terlihat sekali. Mudah-mudahan ini tidak rontok, bisa jadi buah dan menghasilkan. Nah, ini contoh pinang pandan wanginya ya, yang baru berumur 4 bulan. Sini juga ada pohon lada. Ini adalah lada yang mulai berbunga. Nah, ini yang putih-putih ini seperti apa ya, nih cacing ya. Nah, ke atas ini adalah pohon lada ya. Mudah-mudahan ya lumayan saja ya, mudah-mudahan saja bisa jadi buah tidak rontok, sekedar untuk bumbu masak. Kepada saudara-saudaraku semua, para petani di mana saja berada, apapun yang kita lakukan untuk memperbaiki ekonomi kita, baik itu berdagang, bertani ataupun bisnis yang lain, kalau kita tekuni, kita telaten, insya Allah akan menghasilkan ya. Jangan kita gampang terombang-ambing dengan bisnis orang lain ya, karena kadang-kadang kita ini kurang kurang punya keyakinan sendiri seperti itu. Kawannya bisnis ini berhasil, kita ngikut. Nah, yang jadi masalah sekarang, semua itu bisa untuk kerjaan ditiru, tetapi untuk rezeki itu yang susah untuk ditiru. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau umpamanya ada teman kita bisnis gitu ya, kelontongan kok berhasil, kita ngikut, itu belum tentu nanti kita berhasil seperti teman kita ya. Jadi nggak harus sama. Nah, salah satunya seperti ini, saya tidak mengikuti lingkungan saya yang lain masih ngurus masalah coklat, saya sudah beralih untuk tanam pinang ya. Jadi kita tidak mengikuti. Yang penting kita udah tahu prospeknya seperti apa pinang, kalau nanti berbuah seperti apa, pembuahannya, pemasarannya seperti apa, seperti itu. Nah, ini pohon pala. Kalau untuk pemupukan, umur sekitar 4 bulan penanaman ini tidak usah terlalu banyak, dan jangan terlalu dekat benar dengan pokok tanaman, karena kandungan urea itu, nitrogennya itu sangat ganas sekali, bisa menyebabkan pohonnya mati ya. Jadi harus ada takarannya, mungkin sekitar 1 sendok makan atau paling banyak 2 sendok makan, berjarak sekitar 30-40 cm dari pokok tanaman. Dan yang terpenting, kita melakukan pemupukan ini itu harus di saat memasuki musim penghujan, seperti bulan-bulan ini, bulan Oktober ya. Nah, ini pisangnya ya, pisang jantan. Di sebelah sana lagi itu ya, itu alhamdulillah kalau kebun ini sekali panen lumayan lah ya, cukup
mau saya katakan berapa ton nanti sangkanya pamer ya. Yang penting saya bilang cukup untuk biaya, cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang penting saya mengajak kepada rekan-rekan petani di mana saja berada, jangan kita bermalas-malasan, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan kita selaku petani itu harus sering-sering ya mencari informasi-informasi tentang cara mengurus tanaman yang kita geluti atau kita tekuni, baik itu melalui internet ataupun dari kawan-kawan yang lain, agar kita tidak terlalu ketinggalan informasi. Itu saja saudara-saudaraku semua, video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya katakan hari ini di video ini bisa bermanfaat dan memberikan semangat dan motivasi sendiri kepada saudara-saudaraku semua, para petani di mana saja berada. Kalau ada kata-kata saya yang kurang pas dan tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.